Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Salim. Bagaimana kabarnya Bu Yul? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ada apa ini Bu Yul? Sampai video call nampaknya ada yang penting ini ya? Iya nih Pak. Jadi gini Pak, maksud saya menghubungi Bapak. Saya ini kan akan melakukan coaching nih Pak terhadap rekan saya Bu Sil. Jadi saya meminta bantuan Bapak untuk menjadi pengamat ketika saya coaching nanti Pak dengan Bu Sil. Jadi saya minta bantuan Bapak untuk menjadi pengamat saya, untuk melihat kemampuan coaching saya, ada yang saya ingin kembangkan dari kemampuan saya sebagai coach. Apakah Bapak ada kesempatan hari ini Pak? Oke Bu, kebetulan saya ada waktu nih karena lagi istirahat, sekarang lagi istirahat. Ini Bu, bentar ya, saya ambil dulu, kalau nanti mana tahu ada yang perlu saya catat ketika mengamati Ibu nanti. Ya Pak. Ini Bu, nanti coachingnya dengan Ibu Zul, teman Ibu itu ya? Betul ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Baik Bu, atas rekan Ibu sendiri ya. Jadi apa ini rencana yang akan saya nilai nanti Bu? Jadi begini Pak, selama proses coaching nanti saya meminta Bapak untuk menilai diri saya Pak. Ada kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu gaya bicara saya, kemudian intonasi saya dalam memberikan pertanyaan selama coaching. Kemudian bagaimana saya nanti menanggapi coaching. Saya ingin Bapak mengamati itu dari diri saya sendiri Pak. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi yang akan saya amati nanti pada saat coaching yaitu gaya bicara, intonasi, dan cara merespon coaching. Bukan begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Ibu sebagai seorang coach ada kompetensi yang harus dikuasai pas coaching nantinya. Kompetensi apa ini yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, ketika saya coaching nanti dengan Bu Sil, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensinya ingin menjadi pendengar yang baik Pak. Kemudian ingin mendengarkan dengan penuh rasa saat coaching mengutarakan apa yang ingin dia gali solusinya dari permasalahannya Pak. Baik Bu, jadi Ibu nantinya coaching ingin meningkatkan kompetensi menjadi pendengar yang baik. Bukan begitu ya Bu? Iya Pak. Oke, ya fokusnya pada bagian apa nanti yang akan diobservasi Bu? Bagian apanya yang akan diobservasi itu fokusnya di mana? Jadi yang perlu diobservasi itu Pak nanti pada saat saya memberikan respon pada coach Pak, bagaimana saya, seperti apa saya memberikan respon pada coach, itu yang perlu Bapak amati nanti ketika coaching Pak. Baik, jadi nanti yang akan jadi fokus observasi saya yaitu bagaimana Ibu memberikan respon pada coach. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Kemudian untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang ingin Ibu capai ini, kira-kira dari apanya Bu saya melihatnya? Kalau untuk indikatornya Pak, karena saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak, jadi coach itu menjadi nyaman berbicara dengan saya Pak, serta mengungkapkan masalah dan unek-uneknya Pak. Jadi saya bisa membantu memancing dan menggali potensi dari coach tentang permasalahannya, sehingga coach ini bisa mencarikan akan menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Pak. Oke Bu, sebagai indikator nanti sebagai ketercapaiannya yaitu coach menjadi nyaman, kemudian terbuka, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ini Bu lagi, kemudian coach berhasil menemukan solusinya sendiri tentang permasalahannya itu, begitu Bu ya? Betul sekali Pak. Iya Pak. Kapan ini Bu akan melaksanakan coachingnya? Kalau Bapak bisanya sekarang, sepertinya saya bisa sekarang Pak, karena coachingnya akan dilakukan via daring juga Pak. Jadi saya hubungi Ibu Silnya sekarang. Apa Bapak ada waktu sekarang Pak? Boleh, sekarang saya ada waktu. Sekarang aja Bu, saya tunggu Bu ya.
Oke Pak, saya hubungi dulu Bu Silnya ya Pak ya. Baik, Bu. Halo Bu Sil. Bu Sil. Halo. Ya, kemarin Ibu ini ya mau coaching ya sama saya ya Bu ya. Jadi ini berhubung ada pengamat, jadi sekalian kita melaksanakan coaching hari ini Bu. Bagaimana Bu Sil, bisa? Boleh. Jadi saya minta maaf ya Bu ya, karena sedikit merepotkan Ibu jadinya. Oh, nggak apa-apa. Oke. Bisa kita mulai Bu? Boleh, silakan Bu Sil. Ya. Maaf sekali lagi ya Bu ya. Jadi saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Dengan senang hati Bu, mau ngobrol apa Ibu Sil ini? Tentang keluhan saya sendiri Bu. Ini apa namanya? Dilihat dari hasil ujian tengah semester kemarin, nilai siswa saya itu banyak Bu yang di bawah PAN. Oh, jadi kita akan membicarakan tentang nilai siswa ya Bu ya, pada mata pelajaran Ibu ajarkan. Yang banyak yang di bawah KKM, begitu ya Bu Sil? Iya betul Bu. Nah Bu, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang akan kita capai dalam pembicaraan kita? Saya ingin mendapatkan ide segar tentang cara saya mengajar Bu. Saya merasa sepertinya rasanya sudah bagus aja mengajar, tapi kenapa ya hasilnya itu ketika di PTS ini masih banyak siswa yang mendapat nilai yang rendah, jadi belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin mendapatkan ide segar ya Bu ya, terkait proses pembelajaran Ibu, sehingga nantinya hasil belajar anak lebih baik lagi atau banyak yang di atas KKM. Begitu ya Bu Sil? Iya Bu. Oke, Ibu bisa ceritakan lebih jauh lagi nggak ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksudkan? Begini Bu, saya kan sudah mengajar dengan berbagai metode kepada siswa, tapi kok hasilnya masih sama saja Bu. Jadi nilai anak-anak itu masih ada saja yang rendah. Kemudian apa ya, padahal kan sebelumnya itu saya sudah tetapkan cara mengajar seperti apa sebelumnya, kemudian hasilnya masih saja seperti yang biasa Bu. Ibu ada merasakan perbedaan tidak mengajar anak sekarang dengan anak yang sebelum-sebelumnya? Ada Bu. Kalau anak yang sekarang itu berbeda Bu dengan anak yang lalu. Anak yang sekarang kan lebih cenderung ke pasif, kemudian agak malas merespon apa yang kita berikan Bu. Oke. Jadi Ibu ada merasakan perbedaan ya Bu ya, anak sekarang dengan anak sebelumnya. Nah, ada lagi yang ingin Ibu ceritakan? Gini Bu, anak-anak ketika saya mengajar mereka ya di kelas yang saya ajar semester ini tuh memang terasa seperti kelas itu tidak hidup atau tidak terlalu aktif Bu. Oh, tadi Ibu mengatakan Ibu menggunakan metode yang sama dengan tahun lalu. Mengapa Ibu gunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya? Ya, karena selama ini kan saya merasa masih berhasil mengajak anak-anak belajar dan kemudian anak-anak itu mendapatkan nilai di atas KKM. Oke. Apakah ada metode lain yang bisa Ibu gunakan
Atau Ibu sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik lainnya atau bagaimana? Sejauh ini, ya Bu ya, apa saya tambahkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media? Mungkin seperti belajar dengan menggunakan Canva, kemudian hasilnya bisa dalam bentuk video, atau juga mungkin bentuk presentasi ya Bu. Oke, sejauh ini Ibu sudah mendapatkan pencerahan apa? Saya akan coba tambahkan media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya. Mungkin dengan metode yang sama dengan tahun lalu, tapi saya tambahkan dengan media yang menarik bagi anak-anak zaman sekarang. Bisa berupa video atau presentasi yang saya buat dari aplikasi Canva atau dari video YouTube. Mungkin bisa juga ya Bu ya. Oke, itu bagus itu Bu. Sekarang rencana Ibu apa Bu? Apa ya Bu ya? Nah, saya coba dulu buat media pembelajaran yang menarik. Saya buat dari Canva, kemudian saya cari juga media berbentuk video, kemudian video yang sudah ada di YouTube. Kemudian saya akan menggunakannya dalam proses pembelajaran saya. Oke, Ibu mau mulainya dari mana dulu Bu? Akan saya coba dari buku sumber, kemudian saya buatkan sebuah media yang menarik, dan juga dari video yang ada di YouTube. Ada rekan kerja Ibu yang bisa diajak untuk membantu Bu? Siapa ya? Oh ya, ada Ibu Ezi. Dia juga banyak media yang sudah dia buat sendiri. Kalau tidak salah, dia membuat medianya itu dari aplikasi Canva Bu. Nah, ada ide lain lagi Bu untuk membuat media yang menarik? Saya akan cari di internet mungkin ya, kemudian memodifikasi media yang sudah ada tersebut dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik hari ini. Oke, sekarang target Ibu akan mulai buat medianya kapan Bu? Saya akan membuat video selama di bulan Ramadan ini Bu, mumpung banyak waktu yang di rumah gitu kan. Jadi setelah lebaran nanti saya bisa terapkan pada pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, biar kita bisa kontrol atau mengetahui progres Ibu membuat media yang menarik selesai sebelum lebaran gimana Bu? Janjian lagi kita Bu, di akhir Ramadan ini saya akan kabari Ibu kembali ya. Oke, jadi akhir Ramadan ini kita ketemu lagi ya. Kita ketemu nanti sambil acara buka bersama gimana ini Bu? Bagus Bu. Saya akan traktir Ibu deh keluarga nanti ya Bu ya. Ibu ajak keluarga ya Bu ya semuanya. Saya juga nanti akan bawa keluarga saya. Oke, baiklah Bu. Kita janjian nanti ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Bu Sil. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuli. Ya Pak. Alhamdulillah Bu, luar biasa saya lihat ini. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, sekarang apa nih yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Oh, alhamdulillah ya, saya senang sekali Pak, karena mendapat respon dari coach tadi. Saya rasa percakapan kami dengan saya dengan coach tadi itu sudah sesuai lah ya Pak dengan kompetensi yang akan saya kembangkan.
Mohon koreksi juga Bapak, mungkin sesuai atau belumnya dengan kompetensi yang ingin saya capai, itu menjadi pendengar yang baik Pak. Bu, dari catatan saya nih, ada beberapa catatan. Saya sudah melihat Ibu sudah melakukan kompetensi yang ingin Ibu capai, menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa. Sehingga si Koci tadi nampaknya sudah nyaman sekali tuh Bu, enak menyampaikan unek-uneknya. Jadi permasalahannya berarti ini sudah berhasil Bu. Ibu melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu capai, itu yang saya amati Bu. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Kemudian ini Bu, untuk proses coaching berikutnya nih, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Oke, kalau melihat dari coaching hari ini ya Pak ya, mungkin yang perlu saya kembangkan pada coaching berikutnya itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dari percakapan dengan coach, bisa menggali lebih dalam lagi kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menemukan solusi masalahnya sendiri dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Berikutnya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Pak. Bu, ini saya ada catatan selama coaching tadi. Secara umum sudah saya sampaikan, alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Namun untuk Ibu baca lagi semua catatan observasi yang saya lakukan. Bagaimana nanti Bu, kalau saya kirim saja via WA, nanti saya scan saja catatan saya ini, biar lebih praktis begitu? Bagus sekali Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya Pak, sudah menjadi pengamat dan sudah memberikan masukan juga kepada saya Pak. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak ya. Baik Bu, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.